Assalamualaikum anak-anak kelas 2. Bertemu lagi dengan Ustazah Fia untuk belajar materi PPKN. Ayo, kita sebelum belajar siapkan dulu modul tema 2-nya. Sudah siap? Ada yang belum siap itu, ayo silakan diambil dulu bukunya, modulnya. Oke, kita menyanyikan tepuk jari satu tutu. Ada yang tahu lagunya? Nggak tahu? Ya, ayo kita menyanyi bersama-sama. Tepuk jari satu tutu, tepuk jari dua wawa, tepuk jari tiga gagak, tepuk jari empat kapak, tepuk jari lima. Bertepuk semua, duduk yang rapi dan buka bukunya. Sudah dibuka bukunya? Oke, kalau sudah kita mulai ya. Hari ini kita akan belajar materi PPKN tentang apa saja sih aturan di sekolah dan apa saja aturan di tempat wisata. Kalian pasti pernah kan mengunjungi tempat wisata? Nah, di situ ada aturannya. Ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Contoh hal yang boleh dilakukan: menjaga kebersihan, lalu mengantri saat membeli karcis. Nah, itu contoh hal yang boleh. Yang tidak boleh apa, Ustazah? Banyak. Contohnya, tidak boleh membuang sampah di sembarang tempat, itu tidak boleh. Lalu menginjak rumput. Nah, biasanya kalau kalian ke taman-taman itu kan ada tulisannya dilarang menginjak rumput. Nah, itu contoh-contohnya. Oke? Selengkapnya kita lihat video berikut ini. Nah, sekarang kita masuk materi tata tertib di sekolah. Apa itu arti kata tata tertib? Tata tertib artinya aturan. Jadi di sekolah itu juga ada aturannya, anak-anak. Contohnya, memakai seragam sesuai jadwal. Tuh. Ada lagi? Banyak. Contohnya apa lagi? Ayo, kita ingat tata tertib di sekolah kita di SDIT Gilmani. Misalnya, tidak terlambat ke sekolah. Lalu apabila bertemu dengan ustadz ustadzah harus mengucapkan salam dan salim. Lalu berdoa sebelum dan sesudah belajar. Dan masih banyak lagi ya tata tertib di sekolah kita. Selanjutnya yaitu aturan di tempat wisata. Pernahkah kamu pergi ke tempat wisata? Pasti sering kan? Tempat wisata mana saja yang pernah kamu kunjungi, anak-anak? Apa? Binatang, lalu apa lagi? Pantai, iya, apa lagi? Kebun bibit, iya, apa lagi? Dan masih banyak lagi ya. Nah, di tempat wisata itu juga ada aturannya loh. Kita harus menaati aturan yang ada di situ. Aturan dibuat supaya pengunjung tempat wisata merasa nyaman. Nah, ada hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Misalnya yang boleh dilakukan, harus menjaga kebersihan. Lalu mengantri saat membeli karcis. Kalau hal yang tidak boleh dilakukan, berarti yang dilarang ya. Yang tidak boleh dilakukan itu yang dilarang. Itu misalnya menginjak rumput gak boleh, harus. Lalu membuang sampah di sembarang tempat itu juga tidak boleh. Oke? Kesimpulan, aturan dibuat agar kehidupan dapat berjalan dengan damai dan teratur. Semua aturan itu bermanfaat untuk menjaga ketertiban,
keamanan dan kenyamanan kita dimanapun berada. Tidak taat peraturan dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Kenapa bisa dikatakan merugikan diri sendiri dan orang lain? Contohnya, saat kita di jalan raya, saat ada lampu lalu lintas, kalau lampunya nyala warna merah, berarti tandanya apa, anak-anak? Harus apa? Harus berhenti kan? Nah, aturannya harus berhenti. Apa yang terjadi jika kita melanggar aturan tersebut? Misalnya lampu merah tapi kita tetap jalan. Nah, apa yang terjadi? Akan terjadi kecelakaan. Oleh karena itu, tidak taat peraturan itu bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Jadi kita harus taat peraturan ya dimanapun berada. Oke anak-anak, sekarang tugas kalian mengerjakan modul halaman 8 saja. Nah, di halaman 8 ada 5 soal. Ustazah yakin kalian bisa mengerjakan dengan cepat dan tepat. Oke, selamat mengerjakan. Jangan lupa baca bismillah dulu sebelum mengerjakan. Oke anak-anak, tadi sudah dilihat ya materinya. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan macam-macam aturan di sekolah dan di tempat wisata. Coba kita ingat-ingat lagi kalau di sekolah kita apa saja aturannya. Banyak kan? Nah, misalnya ada datang ke sekolah harus tepat waktu, memakai seragam sesuai jadwal, membawa buku pelajaran. Lalu ketika guru menjelaskan, kita harus mendengar dan masih banyak lainnya. Nah, aturan itu harus kita taati, tidak boleh kita langgar. Sebagai anak yang baik harus mematuhi peraturan. Oke, siap mematuhi peraturan dimanapun berada? Siap ya? Anak kelas 2 hebat. Sebelum kita akhiri materi hari ini, Ustazah mau mengajak kalian menyebutkan jargon kelas 2. Kelas 2 santri Gilmani, semangat menjadi generasi Robbani. Ayo kita ulangi bersama-sama. Ayo semuanya berdiri. Ayo. Sudah siap? Itu ada yang belum siap itu. Ayo, itu masih tiduran itu. Ayo. Ayo bangun dulu. Ayo. Nah, ya ayo. Kalau Ustazah bilang santri SD Gilmani kelas 2, kalian serentak menjawab semangat menjadi generasi Robbani. Ayo kita ulangi lagi. Santri SD Gilmani kelas 2, semangat menjadi generasi Robbani. Oke? Sekian dulu materi untuk tema 2 PPKN. Sampai jumpa di materi PPKN tema 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.